segala amalannya. Kebaikan yang kecil apapun, yang sebesar apapun, begitu juga kejahatan yang sekecil-kecilnya, semuanya akan dihadirkan nanti di hari kemudian nanti. Di ayat lain dikatakan, may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kamu amalkan satu kebaikan yang kecil, maka kamu akan pasti melihatnya. Begitu juga kamu kerjakan amal perbuatan yang jahat, bagaimanapun kecilnya, ya roh juga kamu akan melihatnya. Ada lagi ayat, man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Orang yang berbuat kebaikan, dia sendiri akan menikmati kebaikannya. Orang yang berbuat jahat, dia sendiri akan merasakan siksaan dosa-dosanya. Begitu daripada amalan tiap orang, ma'amilat min khairin muhdara, dihadirkan semua. Yang baik hadir dalam pahala yang baik, ya, yang jahat juga hadir amalan itu dalam bentuk amalan yang jahat dengan balasan siksaannya. Wa ma'amilat min su'in, dan amalan-amalan jahatnya. Tawaddu, bercita-citalah orang-orang yang berbuat jahat itu supaya antara amalannya yang jahat itu dengan antara dirinya, supaya biar amadan ba'idan, ada jarak antara yang jauh, artinya biar lama-lama, kalau perlu tak usah ketemu. Nah, ada nanti orang tidak mau bertemu dengan amalannya kalau jahat. Nah, siapa tuh? Dia sudah menyesal, tapi tidak ada artinya lagi. Menyesal di sana tidak ada artinya lagi, sudah menyesal tidak ada artinya lagi. Wa yuhadzirukumullahu, Allah memperingatkan dan memberikan ancaman kepada kamu tentang siksaan yang datang dari nafsahu, dari dirinya Allah. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan siksaan dari orang lain, tapi adalah siksaan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang menyiksa dan Allah juga yang memberikan pahala. Bagi orang yang baik amalannya, cocok dengan aturan agama, dia akan mendapat kebaikan dari Allah. Dan orang yang jahat amalannya, karena tidak sesuai dengan aturan agama, maka dia akan mendapat balasan yang menderita dia. Wallahu raufun bil ibadah. Sedang Allah itu adalah Maha pengasih dan penyayang, Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul kamu cinta kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, caranya ialah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Apanya yang diikut? Ajarannya. Apa ajarannya Nabi Muhammad? Al-Quran dan hadis. Itu ajarannya. Al-Quran dari firman Allah, hadis dari sabda Nabi. Itulah ajarannya yang diterima oleh para sahabat. Nah, itu.
ikutilah. Jadi di sini kita disuruh mengikuti, yakni ittiba. Ittiba artinya mengikut berdasarkan dalil dari Quran atau hadis. Itu namanya ittiba. Kalau taklid artinya mengikuti suatu pendapat tanpa diketahui apa dalilnya. Nah, tanpa dalil. Kalau ittiba mengikuti melalui dalil, ada dalilnya. Jadi guru menyampaikan hanya sekadar menyampaikan atau mengajarkan dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Guru menyampaikan, itu namanya kita ittiba kepada guru berdasarkan apa yang disampaikan, itu ayat atau hadis. Itu namanya ittiba. Nah, begitu juga kita ittiba kepada Nabi yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, sahabat juga mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, inilah namanya paham salafi. Paham orang dahulu, para sahabat itu. Bagaimana pahamnya? Pahamnya ialah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Menyampaikan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi atau oleh guru-guru. Baik guru dari sahabat ke sahabat, sahabat mengajarkan kepada muridnya dan seterusnya, mereka mengikuti dalil yang apa dia terima dari Nabi itu. Dalil apa? Dalil Al-Quran atau dalil hadis. Fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosamu. Nah, Allah mencintai kamu. Yang kedua, Allah mengampuni dosamu kalau kamu ikut Nabi Muhammad. Apanya kamu ikut Nabi Muhammad? Itu ajarannya. Apa ajarannya? Al-Quran dan hadis. Nah, itulah ajaran yang diikuti oleh sahabat. Mengikuti Al-Quran, firman Allah, mengikuti hadis Nabi. Nah, itulah dia. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah juga wahai Muhammad, atiullaha war rasul, ikutilah, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Jadi Nabi itu taat kepada Allah, makanya di sini tidak ada atiullah wa atiur rasul. Nah, artinya singkat saja. Nabi itu ikut kepada Allah. Nah, artinya Nabi ikut kepada Al-Quran. Nah, atiullah war rasul, singkatnya juga. Ada juga ayat yang lain yang sama ini, atiullah wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Jadi ikutilah Allah artinya ikuti Al-Quran. Ikut kepada Nabi artinya ikuti hadis. Nah, jadi atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa rasulah, ikutilah Allah dan Rasulnya. Ikuti Al-Quran dan hadis. Fa in tawallau, jika kamu membangkang. Nah, itu membangkang, itu menyeleweng. Nah, jadi berpaling ya membangkang juga. Nah, di perkembangan bahasa ya. Tawallau boleh diartikan membangkang, boleh diartikan berpaling, boleh diartikan menyeleweng, menyimpang. Nah, itu memperkaya bahasa. Membangkang. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang kafir. Nah, artinya kalau kamu tidak ikut Al-Quran, tidak ikut hadis, apa hukumnya? Kafir. Kafir itu. Nah, itulah paham salafi.
ikuti Al-Quran, ikuti hadis, itu selesai. Nah, tinggal dipelajari bagaimana ayatnya. Nah, perintahnya kita kerjakan, larangannya dijauhi. Begitu juga hadis. Nah, kalau kamu tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul, tidak ikut Al-Quran, tidak ikut hadis, itu Allah mengatakan itu kafir. Nah, Allah mengatakan, wallahu la yuhibbul kafirin. Nah, kamu itu kafir, makanya Allah tidak suka sama kau. Begitu maksudnya. Nah, jadi untuk menjelaskan ayat ini, karena ada ayat yang lain lagi, lain kalimatnya tapi maksudnya sama. Coba buka Al-Quran surah Muhammad. Surah Muhammad halaman 510. Halaman 510. Buat cara memahami tafsirnya. Ayatnya berbeda tapi maksudnya sama. Ayat halaman 510 surah Muhammad. Sebelah kiri. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Nah, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Artinya ikutilah Allah, ikuti Al-Quran. Wa atiiur rasul, dan ikutilah Rasul, ikuti hadis. Wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Jangan kamu mengamalkan amalan yang batal. Kenapa batal? Karena tidak sesuai dengan atiullah wa atiur rasul. Tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, itu namanya batal. Nah, jangan macam alasan dan itu ilmu fikih. Apa itu fikih? Fikih itu artinya paham Al-Quran dan hadis. Nah, itu paham, memahami Al-Quran dan hadis itu namanya fikih. Nah, fikih artinya paham. Nah, fikih artinya paham, mengerti. Apa kau ngerti? Ngerti ayat, ngerti hadis. Itulah namanya fikih. Nah, bukan fikih itu berdiri sendiri. Kalau ada fikih bertentangan dengan Quran dan hadis, itu batal namanya. Siapa mengatakan batal? Ini ayatnya. Wala tubtilu amalakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Artinya kalau amalan kamu itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu namanya amalan batal. Sama maksudnya ayat itu tadi. Qul atiiullah war rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatlah kamu kepada Allah, ikuti Al-Quran. Nah, ikuti Rasul. Jangan kamu membangkang. Tawallau artinya membangkang, berpaling, tidak mengikuti. Tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, itu namanya tawallau. Kalau kamu tawallau itu namanya kafirin. Nah, itu. Sama maksudnya ayat itu tadi. Itu namanya ayat tafsir menafsir. Ayat ditafsirkan oleh ayat. Nah, kemudian ayat ditafsir oleh hadis. Nah, ada hadis. Kita sudah belajar matan arba'in. Bagaimana hadisnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari Allah dan Rasul, fahuwa raddun, itu amalannya raddun, ditolak, tidak diterima, batal. Itu hadis. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita berbicara-bicara ya bahasa basi, apa itu fikih Quran dan hadis ya?
ya ikuti Al-Quran dan hadis saja. Kita ikuti fikih kan? Iya betul betul. Fikih itu artinya paham Al-Quran dan hadis. Kamu paham ayatnya, paham hadisnya, itu namanya fikih. Itu namanya fikih. Nah, itu namanya fikih. Nah, fikih itu artinya paham. Ada dalam Quran, liyatafaqahu fid din dalam surat Taubah yang baru kita tafsirkan kemarin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ibatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza rajamu ilaihim la'allahum yahdharun. Liyatafaqahu fid din, supaya kamu tafakkur dalam agama. Tafakkur ilmu fikih. Tafakkur artinya paham, mengerti. Nah, kalau sudah mengerti perintahnya dikerjakannya, diamalkan perintahnya, jauhi larangannya. Prakteknya ya itulah, karena kamu namanya fikih, paham. Itu namanya fikih. Nah, itu paham. Tiap-tiap orang itu ada pahamnya sesuai dengan pahamnya yang dia pahami. Dari guru ke guru, dari guru ke guru, itu paham namanya. Paham itu artinya, paham itu bahasa Arab. Fikih bahasa Arab juga. Fiqhun wa fahmun, sama maknanya. Fiqhun wa fahmun. Nah, mengerti. Nah, mengerti maknanya. Nah, jadi kalau kamu tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul, itu menurut ayat ini kafir. Innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai kamu karena kamu kafirin. Kenapa kafirin? Karena tidak ati Allah wa Rasul. Nah, jadi orang yang tidak ati Allah wa Rasul itu namanya kafirin, kafir dia. Nah, kenapa dia kafir? Karena tidak ati Allah wa Rasul. Kalau dia beramal, amalannya batal. Nah, kalau orang habis berwudu dia kentut apa? Batal wudunya. Nah, kamu sudah tahu arti batal. Kalau orang habis berwudu dia kentut, batal wudunya tuh. Atau kamu sudah berdiri sholat, kamu kentut, batal wudumu itu. Nah, begitu juga kalau kamu beramal. Nah, karena amalanmu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan Al-Quran atau hadis, nah itulah sebabnya amalmu itu batal. Nah, sama halnya orang yang berwudu dia kentut, batal juga. Itu paham batal. Nah, atiullah wa atiur Rasul. Wala tubtilu amalakum, jangan kamu batalkan amalanmu. Artinya amalan itu kalau tidak atiullah wa atiur Rasul, tidak sesuai dengan atiullah wa atiur Rasul, batal amalan itu. Kalau batal itu tidak terima. Nabi berkata, fahuwa raddun, itu amalanmu ditolak alias batal. Nah, kenapa dia batal? Dan memang Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna, laisa, tidak ada. Laisa alaihi, tidak ada atasnya masalah itu. Amruna, perintah dari kami, perintah dari Allah Al-Quran. Amruna, perintah Nabi dari hadis, tidak ada. Laisa, tidak ada. Fahuwa radun, maka amalanmu itu radun. Nah, tertolak. Tertolak itu la makbul, tidak diterima, tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan ya karena batal. Nah, itu anunya sedikit. Tapi kadang-kadang orang yang kalau dia mendengar begitu, nah itu terus terang, nah dianggapnya keras, padahal bukan keras, memang ayatnya begitu. Hadisnya begitu memang. Nggak bisa dipotong-potong, ditawar-tawar ayatnya, sudah begitu. Ayat mengatakan.
Fa innallaha la yuhibbul kafirin, tidak bisa dipotong-potong. Nah, jangan kafirin diganti dengan az-zalimin atau al-muflihin, tidak boleh. Tubatilu jangan. Nah, itu batal ya batal. Nah, begitu. Pokoknya kalau salah ngaku aja lah. Tahu sama macam-macam. Kalau memang salah ya salah lah. Yang benar ya benar lah, ngaku aja. Nah, itu namanya. Nah, itu namanya gentleman. Kalau salah ya disalahnya. Kalau benar ya juga perjuangkan kebenarannya. Benar itu karena ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Yang salah itu tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Salah itu. Ini soal agama. Nah, kalau soal dunia boleh pakai akal. Pakai akal saja soal dunia, pikiran. Oh, bagus kalau begini. Nah, terserah bikin. Kalau dapat ikan, terserah pikiran apa. Mau digoreng kah boleh, mau dibakar-bakar ikannya boleh, ya kan? Mau di sop-sop boleh, silakan. Nah, terserah, boleh aja itu. Makan durian ya boleh. Nah, itu semua. Jadi ayat-ayat seperti ini, terutama dai-dai atau guru-guru agama, apalah ayat yang model-model begini. Ya, penting ini. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, itu nyaman-nyaman juga kalau guru menerangkan ya apa namanya, lancar-lancar juga ya. Apalagi kalau pidato ya, ceramah itu ya harus lancar-lancar anunya. Kalau khotbah lancar-lancar ayatnya. Nah, lancar betul-betul ayatnya itu, barisnya kan. Nah, barisnya. Nah, padahal baris itu empat macam saja. Baris di atas namanya fathah, kan? Baris dhamma artinya yang mana itu? Ada kepala-kepalanya itu, dhamma namanya itu. Kalau baris di bawah itu namanya kasrah. Kalau yang tanda menganga itu nama kecil itu, itu namanya sukun. Nah, tanda mati. Nah, itu aja. Nah, itu ayat atau hadis itu kalau baris di atas, nah itu ada maksudnya begini. Berubah baris itu berubah arti juga. Nah, makanya harus kita tahu barisnya, artinya. Maka disitulah pentingnya mengetahui arti perkataan. Seperti tadi bahasa muharrara, muhdaran. Asal kata muhdaran itu hadir, ya kan? Muhdaran dihadirkan, dihidangkan, dipersiapkan di hadapan orang yang punya amal itu. Itu namanya muhdaran, dihadirkan amalannya, didatangkan ke hadapannya. Muharraran, asal kata muharraran merdeka. Nah, itu di Mesir ada namanya lapangan sepak bola, namanya lapangan At-Tahrir. Nah, lapangan merdeka, Tahrir. Muharrara, dimerdekakan, tidak boleh ada yang mengganggu. Karena anak yang mau lahir ini akan menjadi menjadi waker, menjadi pegawai masjid,
apa namanya Mesir Palestina itu. Karena disitulah Maryam nanti akan menjadi apa namanya tukang bersih, tukang nyapu masjid Palestina. Itu Maryam itu. Bukan Doja. Nah, itu dan itu dilindungi oleh Nabi Zakaria. Nah, itu dulu mesti apa namanya Mesir Palestina itu yang sekarang ini itu dulu imamnya itu Nabi Zakaria. Mati Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan seterusnya nabi-nabi Bani Israel itu. Nah, lagi dan di sini kita dapat pelajaran kalau anak kita kalau kita sudah mengandung itu berdoa memang itu sudah dalam perut itu sudah memberi pendidikan. Nah, nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka. Nah, itu bacanya itu apa namanya? Bacanya seorang yang hamil, ini doanya. Nah, orang yang hamil itu. Jadi sejak dari perut itu memang didoakan, sudah berdoa. Nah, itu pelajaran dari Al-Quran yang sudah dipraktikkan sejak dari nabi-nabi dulu. Nah, Imratu Imrana, istri Imran. Jadi bapaknya Maryam itu namanya Imran namanya. Imran. Apa bilang Imran? Nah, istrinya Imran. Dia Rabbi ya Allah ya Rabb. Nah, ini nazartu laka, aku bernazar. Aku bernazar berniat kepada Engkau ya Allah. Ma fi batni, anak yang dalam perutku ini muharraran, merdeka, tidak ada pekerjaan yang lain yang bisa mengganggu kecuali hanya mengabdi menjadi khadam masjid Palestina itu. Merdeka, tidak ada kerjaan lain maksudnya itu, merdeka. Itu aja kerjaannya. Bebas, muharrar. Ini seorang anak yang saleh, karena tidak ada gangguan kepadanya. Dan di bawah pengawasan Nabi Zakaria. Nah, akhirnya ini lahirlah seorang anak perempuan. Tahu anak perempuannya lahir. Nah, diberilah nama sama itu Maryam. Aku beri nama Maryam. Inilah namanya tasmiyah. Nah, namanya tasmiyah muharrar. Kemudian dipeliharalah oleh Nabi Zakaria. Sebab Nabi Zakaria itu imamnya Masjid Palestina, imamnya. Nah, yang nyapu-nyapu bersih-bersihkan itu, nah itulah Maryam itu tadi. Maryam. Nah, Nabi Isa. dan tidak ada yang boleh mengganggu. Ada bapak apa namanya, orang tuanya, apa namanya Nabi Zakaria itu. Tidak ada orang berani ganggu Maryam. Ini dulu itu ya itu gadis itu yang memelihara masjid. Kalau sekarang ini ada gadis yang pelihara masjid, bisa kacau itu. Nah, kalau dulu bagaimana itu imannya orang dahulu tidak ada. Tidak. Nah,